Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Alfadila Ramdini Haigal, NPB 30073 dari kelas E6 absen 22. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kerja. Apa sih evaluasi kerja itu? Jadi, evaluasi kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penilaian untuk menilai hasil kerja dengan cara membandingkan hasil kerja dengan uraian atau deskripsi pekerja dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Hadari Nawawi mengatakan bahwa evaluasi kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dijadikan umpan balik atau feedback untuk membuat keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Keputusan tersebut tidak sekedar berpengaruh, tapi juga menentukan masa depannya dalam bekerja, yang akan menjadi baik dan menyenangkan jika hasil evaluasi kinerjanya dinilai berhasil, atau akan sebaliknya, akan menjadi buruk apabila dinilai gagal, yang tidak mustahil akan memperoleh sanksi atau hukuman, bahkan mungkin akan mengalami pengurusan hubungan kinerja. Penilaian kinerja terhadap karyawan biasanya dilakukan oleh penilai yang hierarkinya langsung di atas karyawan yang bersangkutan. Hasil penilaian tersebut disampaikan pada manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi karyawan yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan pengembangan perusahaan. Manfaat dan tujuan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Evaluasi kinerja mempunyai tujuan antara lain: yang pertama, pengembangan dapat digunakan untuk menentukan karyawan yang perlu diberikan pelatihan dan membuat evaluasi hasil pelatihan tersebut. Yang kedua, pemberian reward. Yang ketiga, motivasi karyawan. Keempat, komunikasi. Kelima, menentukan besarnya kompensasi terhadap karyawan. Dan yang terakhir, perencanaan SDM. Adapun manfaatnya menurut Werner and Davis, yaitu yang pertama, performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga, placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, and demotion. Yang keempat, training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Kemudian, staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Kemudian, informational inaccuracies and job design errors, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, and sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Yang kesembilan, external challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Dan yang terakhir yaitu feedback, yaitu memberikan umpan balik baik urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi evaluasi. Melaksanakan evaluasi kinerja yang baik bukanlah suatu hal yang mudah. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi serta kurangnya kemampuan dan motivasi penilai dalam melaksanakan evaluasi dapat mempengaruhi evaluasi yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan bias dalam evaluasi. Apalagi sifat-sifat yang dilakukan bersifat kualitatif. Nah, yang pertama ada faktor individu. Secara psikologis,
Individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis atau rohani dan fisiknya jasmania. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu untuk mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan organisasi. Faktor kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, fasilitas kerja yang memadai, dan lain-lainnya. Sekalipun jika faktor organisasi kurang menunjang, maka individu yang memiliki tingkat kecerdasan pikiran memadai dengan tingkat kecerdasan emosi yang baik, sebenarnya ia tetap dapat berprestasi dalam bekerja. Tetapi, lingkungan organisasi tersebut dapat diubah, bahkan dapat diciptakan oleh dirinya, serta merupakan pemacu bagi dirinya dalam berprestasi di dalam organisasinya. Sistem evaluasi. Di sebuah lingkungan organisasi, setiap dan semua karyawan perlu dievaluasi kinerjanya untuk mengetahui kontribusinya dalam mencapai tujuan, baik untuk operasional maupun tujuan ideal atau strategik yang ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan efisien harus dilaksanakan sebagai suatu sistem. Untuk itu, diperlukan sistem evaluasi kinerja agar berfungsi secara maksimal dalam membina karyawan yang kinerjanya tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. Tetapi seberapa jauh sistem tersebut berjalan, sedikit banyak tergantung pada seberapa baik orang bekerja sama untuk memutuskan apa yang harus dievaluasi, kapan harus melakukan penilaian, dan siapa yang harus mengevaluasi kinerja. Unsur-unsur yang harus dievaluasi. Yang pertama, prestasi kerja. Ialah kinerja yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan yang diberikan kepadanya. Prestasi kerja tersebut akan dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, tanggung jawab. Ialah kesanggupan seorang karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya, serta berani mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, kejujuran. Ialah ketulusan hati seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Yang keempat, kerjasama. Ialah kemampuan seorang karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Yang kelima adalah prakarsa. Ialah kemampuan seorang karyawan untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari manajemen lainnya. Kemudian kepemimpinan. Ialah kemampuan seorang karyawan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Waktu evaluasi. Penetapan waktu pengukuran kinerja juga harus mencerminkan pertimbangan strategis. Sebagian besar organisasi membutuhkan waktu peninjauan kinerja formal dengan interval 6 bulan sampai 1 tahun. Periode evaluasi ini mungkin juga tergantung pada tujuan penilaian. Untuk tujuan komunikasi dan evaluasi, fokusnya harus pada kinerja karyawan saat ini selama 1 periode kinerja. Untuk keputusan promosi jabatan dan pelatihan, pengujian kinerja selama beberapa periode, penilaian mungkin bermanfaat. Jika kinerja meningkat, promosi mungkin dibenarkan. Jika kinerja tetap rendah, mungkin ditiadakan pelatihan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.